Bagaimana cara kita untuk menentukan target market yang tepat waktu kita mau usaha kulineri bisnis ini? Gimana ya cara kita membangun brand kita? Punya brand tapi kok nggak maju-maju ya? Karena sekarang sudah ada beberapa cabang di berbagai kota juga. Nah, Geng Kreatif ada yang nanya gini nih, bagaimana cara kita untuk menentukan target market yang tepat waktu kita mau usaha kulineri bisnis ini? Oke, kalau dari aku sih, mungkin kan jawaban semua orang nggak harus sama ya. Mungkin jawaban aku nggak benar, mungkin juga nggak salah. Ini pendapat aku. Jadi kalau di pendapat aku, setiap kali seminar, orang nanya, kok bagus start bisnis apa? Atau mulainya kayak gimana? Atau mulainya bagusnya di industri apa? Kalau dari aku sih, banyak orang mungkin bilang, lo harus mengerti market yang sekarang. Atau harus understand the market, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau aku sedikit berbeda, di mana lupakanlah understand the market, tapi menurut aku ya, kita harus mencoba untuk understand myself atau yourself first. Jadi kayak kita harus ngertiin diri kita sendiri bagusnya di mana, hobinya di mana, atau emang jagonya di mana gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi kalau aku tahu bahwa bidang gue ini di health and fitness. Jadi nggak mungkin health and fitness jualan baju bayi, kecuali kalau sekarang udah punya bayi, ibaratnya kan. Jadi aku mikir bahwa oke, gue kayaknya bisa penetrasi di sini, bisa punya advantage di sini. Jadi aku masuk ke kuliner yang di industri sehat gitu. Iya. Gitu sih. Oke, jadi tadi tipsnya adalah kalau menentukan target market sebenarnya setiap pebisnis seperti Dennis itu punya tips yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk Dennis sendiri, khususnya untuk mengerti target market ya tahu kita tuh di bidang apa sih sebenarnya kita jagonya. Iya, menurut aku sih gitu. Tapi nanti kita harus elaborate juga. Tentu habis kita mengerti diri sendiri, kita juga harus adapt ke marketnya. Seperti sekarang, lagi pandemi, kita juga harus adapt ke sekarang ini. Seperti itu sih. Jadi nggak bisa berpatok dengan satu teori doang, kayak gitu. Oke. Dan nanti itu kita bahas lebih dalam ya. Ya, nah seperti katanya Mas Hendy juga yang kemarin live, saya dengerin juga kan join. Iya. Dia bilang kenapa mau start bisnis di kuliner? Karena bisnis kuliner itu paling gampang entry barrier-nya. Betul kan? Dia bilang kayak gitu kan? Iya, betul. Itu betul sekali. Entry-nya sangat gampang. Maksudnya apa sih? Orang-orang gampang bikin start. Jadi nggak masak, habis jual. Seperti itu. Enak nggak enak tuh masalah lidah kan. Nah, kayak gitu. Cuman, betul katanya Mas Hendy, semakin banyak atau semakin gampang barrier to entry, ya artinya semakin banyak peluang sebenarnya bisa digarap. Tergantung gimana cara kita melakukannya. Gitu, kayak gitu. Oke, benar. Jadi itu tadi yang disampaikan Dennis itu benar banget. Kemarin kita juga sesi sama ini ya, Mas Edi dari Kebab Turki ya, Kebab Turki Baba Raffi. Yes. Ya. Oke. Itu bakal hebat ya. Bener. Itu kamu juga ini kan lagi kolaborasi sama Mas Hendy ya? Ya. Bagi kalian yang mau tahu, saya Mas Hendy Stiono itu dari Baba Raffi Group. Dia tuh punya cabang 1.300 di 9 negara, bayangin. Sama Doni Pramono, itu founder dari Sour Sally Group, gulu-gulu dan sebagainya yang kalian pasti tahu. Kita lagi bikin suatu bisnis. Kita promosi dikit gak apa-apa ya? Boleh, silakan. Kita bisnis bareng yang kita sebut Avenger Team. Jadi bertiga ini kita gabung kekuatannya untuk bikin satu bisnis namanya Juice and Shake. Bisa kalian cek Instagramnya Juice and Shake. Oke. Lanjut. Nah, tadi udah cara nemuin target market yang tepat. Nah, bagaimana kamu dalam hal memilih makanannya? Makanan apa yang kita mau jual, kemudian kamu gimana cara bikin resepnya? Kalau aku sih sebenarnya nggak tahu ya kalau yang pembisnis yang lain. Kalau aku nggak punya background masak sama sekali. Jadi nggak pernah punya kelas masak atau gimana. Jadi dulu dari hobi, gimana aku melihat itu sebagai mungkin gini ya, aku belajar dari banyak senior atau ngobrol-ngobrol sama senior-senior yang jadi teman sekarang, teman baik. Mereka selalu ngomong bahwa yang aku dapat, kita kadang harus membuat sesuatu dari suatu masalah. Kita temuin dulu suatu masalah. Nah, masalah itu udah ada, jadi kita bikin solusinya. Jadi kita bikin solusi dari suatu masalah. Jadi sebenarnya itu. Nah, masalah aku pada saat itu apa? Masalah aku pada saat itu aku gym, tapi makanan nggak ngerti. Makanannya harus kayak gimana? Itu masalah aku. Nah, solusinya apa? Aku belajar gimana cara bikin makanannya. Nah, itu. Jadi aku belajarnya gimana? Banyak. Sekarang udah 2020.
semuanya ada, apalagi semuanya serba internet. Jadi aku belajar dari internet semuanya, masak segala macam, gosong pernah, basi semua udah pernah aku lakuin sendiri. Tapi lama-lama kan jago kalau bisa masak kayak gitu, terus-terusan tiap hari, menu beda-beda. Akhirnya udah ngerti, terus aku lihat seberapa banyak orang-orang yang kayak aku yang punya masalah tapi nggak tahu solusinya. Jadi aku gitu sih, jadi aku bikin solusi itu untuk semua orang kayak gitu sih. Oke, jadi itu kita nemuin problem dulu bahwa ini kok belum ada solusinya ya, dan kamu mencari solusi tersebut. Iya, betul. Sebenarnya nanti bisa dilanjutin ke yang pertanyaan berikutnya, mungkin di bawah ada pertanyaan tentang pandemik. Nanti aku bisa bahas di situ. Oke, sip. Oke. Nah, ini gimana caranya kita harus berinovasi supaya bisnis kuliner kita ini, kan sekarang persaingan ketat ya antara bisnis kuliner dan lain-lainnya. Inovasi apa yang harus kita lakukan, Dennis? Oke, kalau aku sih, aku punya satu mindset yang berbeda, di mana semakin banyak kompetitor, semakin bagus buat aku. Iya. Kenapa semakin bagus? Karena menurut aku, job kita tuh sebagai businessman, apalagi di bidang kuliner, ada dua mainnya menurut aku ya. Pertama, itu harus introduce atau influence. Introduce atau influence itu maksudnya apa sih? Harus iklanin. Misalkan aku iklanin ke Lala atau ke Kreatif atau ke semua followers yang ada di sini. Kalian tahu nggak sih kalau hidup sehat itu penting, makan sehat tuh gini. Edukasi mereka untuk mereka jual, untuk aku jualan ke Hadi Kitchen ibaratnya kayak gitu. Itu tugas pertama. Halo? Iya. Udah lancar kok, lancar. Oke. Tugas kedua adalah kita harus menangin diri kita dari si kompetitor atau kita bikin competitive advantage. Dua tugas itu. Nah, kalau semakin banyak kompetitor, artinya tugas pertama ini udah dibantuin sama mereka. Mereka udah bantuin kita untuk edukasi market. Atau mereka udah bantuin kita untuk introduce barang kita atau industri kita ke semakin banyak orang. Jadi kita sekarang tinggal fokus ke satu hal yang kedua. Apa yang bikin kita competitive advantage dari si kompetitor. Jadi kayak gitu sih. Nah, inovasi tentu kita harus tahu apa sih, kembali lagi ke masalah lagi sih tadi. Jadi sekarang itu pada saat sekarang ini semua serba ada, tapi pasti ada masalah. Nah, masalahnya apa? Atau bukan masalah, sesuatu yang bisa diimprove. Tapi aku nggak bisa ngomong apapun karena setiap industri berbeda-beda. Industri kuliner juga sangat luas, itu pasti berbeda-beda. Intinya kita harus think out of the box kayak gitu sih. Oke. Ini ada yang bilang gini nih, tadi yang influence dan introduce itu adalah iklan untuk kita. Jadi sebenarnya kompetitor itu advantage ya buat kita ya. Betul. Aku kasih contoh sedikit ya. Ini sebenarnya rahasia nih. Jadi aku punya banyak kompetitor ya. Nggak usah aku sebut lah siapa. Banyak banget, bener-bener banyak banget. Nah, karena bisa dibilang aku one of the market leader di bidang ini, aku udah buka di beberapa cabang healthy catering. Mereka tinggal ikutin aku doang. Kota mana yang dibuka? Misalkan kota Medan aku buka. Oh, Medan kayaknya bagus nih. Si Hadi Kitchen dan dibuka. Dia tinggal buka. Soalnya marketnya Medan udah aku introduce gitu loh. Jadi orang lain tinggal masuk. Tinggal main harga lah, main promosi lah. Nggak usah introduce lagi karena udah ada marketnya di sana. Itu salah satu contohnya kayak gitu sih. Aku udah sering digituin sih. Jadi aku buka sini dulu, ntar diikutin. Kayak gitu-gitu. Itu termasuk sama promosi. Kalau misalkan aku promosi adain apa, aku bisa diikutin. Which is fine. Kayak gitu. Oke. Fine karena kamu terus berinovasi terus untuk jadi yang terbaik gitu ya. Karena itu udah normal. Kita mau ikutin kompetitor atau kompetitor ikutin kita tuh udah nggak ada larangan sih. Itu udah adil-adil aja gitu. Iya. Gitu. Berarti persaingan yang paling sulit kalau di bisnis kuliner ini apa kalau menurut Dennis? Kalau di bisnis kuliner ya, kalau menurut aku sih diri sendiri sih. Jadi gimana cara kita itu bukan fokus ke lawan tapi kita fokus ke diri sendiri. Lawan terberatnya kita adalah diri sendiri gitu. Jadi kalau mereka itu bisa susul kita kapanpun. Tapi mungkin mulai start kita sama mulai start dia itu berbeda. Tapi jadi yang bisa kita bandingkan secara real time adalah diri kita sendiri sebenarnya. Jadi yang biasa aku lakuin, gue sama tahun lalu bagus mana gitu progresnya. Atau effortnya bagus mana gitu. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke diri sendiri sih. Tuh. Wow, jangan ini hebat loh. Aku tadi nggak nyangka jawabannya seperti itu. Emang ya? Iya. Jujur.
Jadi ini kita jujur ya ini ya. Jadi tadi waktu aku tanya persaingan mungkin kamu akan bilang oh iya persaingan apa gitu ya. Ternyata kamu bilang bahwa oh persaingan tuh dengan diri saya sendiri gitu. Dengan diri kita sendiri. Contohnya sih gini sih simpel. Pada saat sekitar ini jujur pada saat aku jadi market leader itu kira-kira udah 1 tahun lalu. 1 tahun lalu bisa dibilang Hadi Kitchen itu jadi market leader, udah jadi market leader. Nah, sebenarnya kan di umur muda itu udah jadi market leader di F&B catering sehat, ngapain kita improve lagi gitu? Ngapain kita harus buka salad bar ibaratnya gitu? Kenapa harus buka salad bar? Ya gue terusin aja catering doang. Ibaratnya bisa aja kayak gitu kan. Cuman kan aku harus menang sama diri aku yang sebelumnya. Karena diri aku yang sebelumnya itu buat dari 0 jadi 1. Nah, aku mulai dari 1, jadi harus jadi 2. Ibaratnya kayak gitu. Kita diciptain sama Tuhan atau semesta untuk berkembang. Jadi kita harus gunakan bakat yang kita punya atau talent yang kita punya untuk selalu berkembang gitu sih. Keren. Juga kepikirannya. keren ini keren banget. Ini geng kreatif juga pada ini loh tepuk tangan nih di komen banyak banget. Salut gitu sama Dennis. Maksudnya bahwa hambatan ataupun tadi ada challenge apapun tuh selalu ditanggapinya dengan positive mindset gitu. Hebat banget. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau dari Dennis sendiri, bagaimana nih sekarang ada tips and trick apa untuk anak-anak muda? Jadi kan kalau geng kreatif tadi kan kita ini sebenarnya seumuran nih gitu ya. Jadi anak-anak muda seperti Dennis yang mau memulai karir juga di bidang kuliner. Ada tips and trick-nya seperti apa? Sebenarnya sih ini bukan buat kuliner doang, bisa untuk semua. Kalau saran dari aku sih jangan terlalu banyak mikir. Kenapa jangan terlalu banyak mikir? Kadang tuh kita termasuk ke diri aku sendiri nih. Aku tuh sering terjadi ini feedback ke diri sendiri. Terkadang kita pasti kalian juga komen di sini atau mungkin Lala juga kayak gini, nggak tahu ya. Soalnya aku juga begitu. Kita kadang punya brilliant ideas di dalam otak. Kita punya ide-ide yang cemerlang, yang cantik sekali di otak. Kalau misalnya kita jalanin itu bisa sukses sekali. Tapi kita nggak lakuin. Besok aja gitu. Itu sering banget. Itu aku juga termasuk soalnya. Misalkan dalam hati, gue kalau buat kayak gini bagus nih. Tapi yang ngomong gitu terus, kalau gue buat ini bagus, kalau buat ini bagus, kagak pernah, oke, udah selesai. Nggak pernah. Kadang itu yang bikin kita menghambat sih. Jadi kalau misalkan tadi ada nanya sini, sekalian aku bahas. Tadi dia bilang, pengen banget bisnis kuliner tapi nggak bisa masak. Ya belajar lah, jawabannya kan gitu sebenarnya kan. Betul. Jadi nggak usah alasan gue nggak bisa bisnis kuliner karena gue nggak bisa masak. Ya kayak gitu ya bakal di situ aja terus gitu loh. Jadi harus seperti itu sih pola pikirnya mungkin ya, itu dari aku. Wow, oke. Tadi ada yang nanya nih, tadi berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan masa pandemi ini, tadi juga ada yang nanya ini di komen, Maria Citra 28, gimana cara Kak Denny survive di kondisi seperti sekarang ini? Dan ini sebenarnya pertanyaan bukan dari Maria aja, jadi kemarin juga banyak yang masuk seperti ini. Jadi bagaimana caranya seorang Denny Sadi survive, dan apakah ada inovasi-inovasi dalam kondisi seperti ini? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat penting dan aku yakin seluruh pengusaha terutama di F&B lagi kesulitan di sini. Kalaupun nggak kesulitan, dia pasti lagi berusaha mencari jalan atau enggak pasti dia udah berinovasi ibaratnya gitu. Pasti sempet kepikiran, aduh kena nih gue. Soalnya kita udah ngobrol sama senior-senior bahwa pandemik ini yang paling bahaya adalah sektor F&B. Sektor F&B yang one of the scariest part lah yang terkena dampak dari pandemi ini. Contohnya salad bar aku 9 cabang semuanya tutup karena di mall. Coba kalau aku punya pendapatan dari si restoran doang. Wah, agak susah. Nah, jadi untungnya aku ada catering. Jadi masih berjalan catering Hadi Kitchen-nya. Tapi gimana cara kita survive kalau misalkan kita punya restoran doang? Kalau kayak si Baba Raffi, si Mas Hendy kan dia punya restoran doang. Ya kan, nah gimana cara mereka survive? Nah aku belajar juga mereka. Jadi kita harus mikirin. Contohnya gini sih kalau dari F&B, semua orang udah melakukan hal ini. Kita pertama problemnya adalah orang-orang takut keluar rumah. Oke lah kita bikin delivery order yang mungkin tadinya nggak ada delivery order. Betul. Itu temu solusinya. Kembali lagi problem sama solusi. Kedua problemnya apa sih? Orang-orang takut menerima makanan dari luar. Mereka banyakan yang masak. Itu. Nanti aku bakal di Hadi Kitchen bakal bikin menu pre-cook dan kebanyakan semua orang udah mulai seperti itu. Pre-cook maksudnya apa sih?
semua makanannya udah kubumbuin tapi belum dimasak. Jadi pada saat kita masak sendiri. Seperti itu. Jadi kita harus menemukan problem lagi dan solusi lagi. Sebenarnya sama. Kuncinya cuma problem sama solusi. Cuma problemnya itu berbeda-beda di setiap kondisi. Nah, pada saat pandemik ini yang paling challenging. Kenapa? Karena paling challenging, pertama ekonomi lagi turun semuanya. Mau karyawan kayak, mau pengusaha kayak, semuanya lagi turun ekonominya. Kemampuan membeli mereka sudah lumayan ter-challenge. Jadi kita juga harus memikirkan hal itu, kayak gitu sih. Ibaratnya kita harus terus berinovasi, intinya mikir dari problem sama solusi. Kalau problem aku tuh itu, tadi aku bilang, orang-orang nggak mau keluar, orang-orang nggak mau menerima makanan dari luar, jadi aku temuin solusi dari itu semua. Kayak gitu. Nah, makanya terus berikutnya terobosan aku yang berikutnya adalah yang bareng sama Hendy dan Doni, dimana aku launching di saat orang takut sama ekonomi, aku malah launching suatu bisnis baru namanya Juice and Shake. Nah, kenapa aku launching itu? Karena sebenarnya itu aku udah ide dari lama, jauh sebelum pandemik ini, tapi aku launch pada saat pandemik ini. Kenapa? Pertama, Juice and Shake itu isinya adalah buah dan sayur. Yang kita tahu buah dan sayur sekarang memperkuat imun, semua sekarang udah ngerti. Mungkin tadi orang-orang yang kagak pernah makan buah, kagak makan sayur, sekarang dipaksa untuk makan buah sama sayur demi corona. Ibaratnya kayak gitu. Nah, kenapa kita launching sekarang? Karena menurut kita bertiga, kita pelajarin, kita harus launching sekarang untuk nyuri start. Kenapa nyuri start? Mungkin gini, pandemi ini nggak ada yang tahu sampai kapan kan. Tapi kita nggak boleh mikir sampai hari besok doang. Tapi kita harus mikir tetap growing. Orang-orang mikir cuma surviving mode atau bertahan hidup doang. Kita harus mikir untuk menjadi maju lagi, bukan surviving doang, tapi killing mungkin. Nah, jadi pada saat itu aku ngobrol sama Doni sama Hendy, dibilang, oke, Juice and Shake ini kita harus launching sekarang, karena pada saat nanti pandemi selesai, kita jadi pertama yang masuk di bidang ini. Maksudnya apa? Kalau dulu sebelum pandemik, aku launching Juice and Shake, aku harus introduce lagi, oh ini jus kekinian, misalkan sayur sama buah dimakan jadi sehat, segala macam. Coba sekarang, di semua kalangan mengerti tentang kesehatan tanpa aku harus ajarin lagi. Betul gak? Betul. Bener-bener semuanya, mau siapapun deh, orang-orang yang menengah ke bawah kelasnya atau menengah ke atas, semuanya tahu tentang kesehatan tanpa harus diajarin lagi. Nah, itu yang salah satu inovasi yang kita lakukan. Salah satunya itu. Jadi kita launching itu nanti kita jadi curi start duluan, kayak gitu sih. Wow, jadi pioneer ya. Tuh ada yang bilang tuh, dan atas nama Dania Dinata, Juice and Shake launch at the correct moment. Create a new product category. Keren. Benar-benar ya, Dania Dinata ya. Benar-benar. Benar. Nah, tadi kamu sering menyebutkan nih, kamu bekerja sama sekarang dengan Mas Hendy, kemudian dengan Doni juga, gitu ya. Tadi banyak sekali nih pertanyaan di komen, ada yang ngomong gini, Kak, bagaimana cara kita menemukan partner? Betul. Oke, jadi sebenarnya ini nggak bisa dijawab sama siapapun sih, menurut aku ya. Tidak ada yang bisa menjawab ini. Karena apa sih? Karena dari masalah partner atau masalah trust, itu bukan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan seberapa dekat kalian, bukan berdasarkan saudara. Karena saudara aja bisa bunuh-bunuhan demi uang. Beberapa saudara ya, aku sih enggak loh. Kan cuma ngomong, ya kan. Trust. Orang yang baru ketemu sama kita bisa mempunyai intentional yang lebih baik kepada kita dibanding orang yang 10 tahun kita build relationship with. Jadi itu nggak bisa dijawab sama siapapun. Kalau aku cuma bisa sharing pengalaman aku, yaitu aku pernah ditipu sama partner. Dulu pertama kali buka kitchen. Nah, jadi ya bener-bener emang harus menilai diri sendiri sih. Aku belum nggak bisa jawab. Jadi kita harus menilai orang ini seperti apa. Dan menurut aku sih tips dari aku adalah mencari partner yang bagus atau mencari partner yang tepat. Menurut aku ya, sekali lagi ini belum tentu benar. Ketika kita harus melihat gimana dia sama keluarganya. Jadi misalkan aku sama Doni sama Hendy gitu ya, gimana aku lihat Doni sama emaknya gimana sih gitu. Kalau emang dia sama emaknya mungkin close atau dekat, ini kan dari aku ya, kalau misalkan mereka dekat, most likely atau lebih besar kemungkinan orang itu baik. Jadi itu sih aku yang pegang tipsnya. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan mereka aja musuh-musuhan sama saudaranya, aduh takut deh gitu. Ibaratnya sih itu tips kecil aja sih. Dan itu belum tentu benar ya. Jadi itu tips dari aku. Oke, itu bagus banget tadi sebenarnya tipsnya. Nah, ini kita mulai liatin komen-komen dikit ya. Jadi jawabin mereka deh. Ya, ini ada yang ini Hafid Storik 96. Kak, gimana ya cara kita membangun brand kita? Punya brand tapi kok nggak maju-maju ya?
Oke, kalau aku sih menurut aku kita harus tahu brand identity kita di mana atau brand strength-nya tuh kekuatannya ada di mana. Kalau Hadi Kitchen sendiri aku relate lagi ke diri aku sendiri ya. Soalnya aku nggak master di semuanya, jadi aku bisa relate apa yang aku udah lakukan. Jadi kalau di Hadi Kitchen sendiri aku juga harus tahu kekuatan Hadi Kitchen itu ada di mana sih? Karena pertama kita tahu bahwa kompetitor tuh sangat banyak. Terus yang make me special tuh apa? Nah, kalau aku sih rasa itu beda lidah, beda preference. Mungkin Lala lebih suka yang lain, mungkin yang lain lebih suka aku. Itu kan wajar. Yeah. Nah, kita sekarang ngomong kalau di aku tuh healthy catering. Healthy. Itu udah berdasarkan kepercayaan menurut aku. Betul. Jadi selain rasa, aku harus gain their trust. Trust itu dapat dari mana? Dapat dari akunya. Kalau aku sih gitu. Jadi strength-nya Hadi Kitchen sendiri adalah dari Dennis Hadinya. Nah, gimana cara aku present myself itu sebagai orang yang terpercaya, sering engage ke orang-orang yang komen di sini, itu salah satu cara-caranya gitu sih. Yeah. Sering melakukan engagement dengan followers seperti itu sih. Jadi mereka secara otomatis bisa percaya aku karena aku sering ngobrol sama mereka. Bukan cuma satu communication doang, tapi kita two ways communication itu. Yeah. Kayak gitu sih. Jadi temuin dulu strength-nya itu apa gitu. Karena strength setiap brand itu pasti beda-beda. Aku juga nggak tahu yang tadi nanya itu strength-nya apa. Kita harus tahu, kita harus pelajarin diri sendiri dulu kayak gitu. Ya. Gitu nah sih. Ini sebenarnya salah satu yang aku juga pengen tanya ini ya. Kan tadi berhubungan dengan trust dengan orang-orang. Nah kalau setahu aku nih, kalau Dennis ya waktu lagi ngobrol sama konsumen itu ditanyain bener-bener ya. Oh ini kan tadi kan healthy catering ya. Oh, kamu ini kenapa gitu ya? Harus seperti itu ya? Jadi bisa benar-benar sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Gimana maksudnya kenapa? Jadi gini, kalau setahu aku nih, Dennis itu kalau lagi handle klien atau konsumennya Hadi Kitchen Catering, itu kan karena ini healthy catering, benar-benar ini ya, kamu ajak ngobrol, terus tanya, oh ada keluhannya apa gitu ya? Betul, tapi kan sekarang nggak mungkin aku doang. Jadi aku sekarang pakai admin. Semua adminnya sudah aku latih untuk menjadi Dennis Hadi. Jadi Dennis Hadi jadi banyak ibaratnya. Jadi dia harus seperti itu. Nggak bisa cuma asal jualan. Kalau itu kan di healthy catering ya. Di tempat lain pasti berbeda. Ini aku cuma sharing dari aku doang. Nah, di tempat aku tuh healthy catering berdasarkan akses kepercayaan. Dimana kita bisa kayak dokter sama klien lah. Contohnya gini, sekarang. Vivi kan kemarin pas lagi hamil, orang-orang perempuan wanita hamil pasti dia punya satu kepercayaan dokter. Mau dimanapun dokter itu pindah ke rumah sakit manapun, dia akan ikut dokternya. Yeah. Nah ini bisa dibilang sejenis bisnisnya dari asas kepercayaan karena si pasien ini udah percaya banget sama si dokter A ini. Dia mau dokter A itu pindah ke rumah sakit apapun, dia akan ikut sama dokter A ini. Yeah. Kayak gitu sih. Sama kayak barber juga. Barber kayak tukang gunting rambut ibaratnya. Kita bakal ikut dia kemanapun. Nah ini sama. Jadi kita harus seperti itu. Gimana cara kita bisa menempel sama customer seperti itu. Nah, contohnya kayak gini. Aku sering dulu live, atau sampai sekarang juga beberapa kali sering live di Instagramnya Hadi Kitchen. Bukan untuk jualan, tapi untuk menjawab semua pertanyaan tentang diet. Nah, kalau ditanya kan, kita kan live kayak gini kan nggak dapet duit ya. Maksudnya kan kayak YouTube kan kita dibayar dari AdSense. Nah, Instagram ke live kan kita nggak dibayar sama Instagram. Tapi kita dapat apa? Kita dapat trust. Itu long term investment gitu sih. Jadi trust itu mereka di saat mereka lagi live dan nanya-nanya aku jawab, aku dapat trust mereka yang itu jauh lebih penting dibanding uang yang pendek doang ibaratnya kayak gitu sih. Wow, itu ya geng. Jadi kalau tadi yang pertanyaan itu mau bangun brand, terus biar maju seperti apa, yang penting asas pertamanya kalau tadi dari Dennis adalah membangun trust terlebih dahulu. Kalau trust-nya udah dapet, itu pasti jalannya ke depannya akan smooth gitu ya. Iya. Oh iya, aku boleh tambahin nggak? Boleh, silahkan. Tadi pertanyaan kita tadi yang tentang pandemik. Inovasi apa yang ini nggak di-share di mana-mana nih, karena ini udah salah satu senjata aku juga nanti untuk aku keluarin.